Maqamat itu adalah ilmu bacaan Al-Quran atau nagham atau seni dalam tilawah Al-Quran. Oke? Setuju? Oke, setuju. Sekarang saya tanya, bapak-bapak, ibu-ibu sudah berapa juz baca Qurannya? Hah? Hatam? Masya Allah. Yang udah hatam jawab Pak, angkat tangan Pak. 1, 2. Yang ibu-ibu? Enggak nih, angkat tangan beneran. Saya doain nanti hatam terus sampai meninggal insya Allah. Terus, yang udah hatam, nggak usah tawadu Pak, Ustaz Pak. Saya tawadu. Ayo angkat tangan berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ibu-ibu yang udah hatam? Semua? Oh, kalau belum Pak, berapa kita di sini tapi tidur mulu. Terima kasih Pak. Ibu-ibu jadi di rumah udah hatam aja ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang gini pertanyaannya. Problem yang kita hadapi ketika kita membaca Quran adalah bosan. Pasti ada bosan tuh. Kalau kita udah lama-lama duduk dengan Quran, pasti ada bosan sedikit kadang-kadang. Kenapa? Pertama, faktornya yang pertama, bacaan kita datar aja, monoton aja. Datar, monoton, sampai terus kayak gitu. Sehingga ada tumbuh kebosanan, ya. Tapi ketika ada maqamat ilmu maqamat ini, maka insya Allah bapak-bapak sekalian, saya jamin nanti insya Allah ketika duduk lama-lama dengan Quran nggak ada tuh rasa bosan, ya. Ibu-ibu siap gak belajar maqamat? Serius? Serius? Ya apa? Oke, saya akan mengajarkan satu ilmu maqamat. Salah satunya yang sering kita dengar adalah maqam nahawan. Apa? Maqam nahawan. Tadi yang saya baca terakhir wasitir itu namanya maqam nahawan. Ya, maqam nahawan. Selama ini kita mungkin sering mendengar bacaan dari misalnya Syekh dari Timur Tengah, Syekh Abdurrahman As-Sudais, ya kan? Padahal pada hakikatnya itu bukan bacaan Syekh Abdurrahman As-Sudais, tapi beliau membacakan namanya maqampres divariasikan oleh beliau. Nah, kayak gitu. Jadi kita jangan sampai salah ngomong, ini nadanya Syekh Abdurrahman As-Sudais nih, padahal bukan. Itu nada maqampres yang sering dibaca oleh beliau. Tapi ketika beliau membacakan, itu namanya divariasikan oleh nada beliau sendiri. Nah, gitu kan? Paham di sini? Kemudian kita juga sering mendengar namanya maqam dari bacaan Syekh Nishani Rashid Al-Abbasi. Betul? Ketika kita mendengar murattal tersebut, pasti kita sering bilang, oh ini bacaannya nadanya Syekh Al-Abbasi nih. Padahal bukan. Padahal beliau membacakan namanya maqam nahawan atau maqam kurdi, tapi ketika beliau membacakan tersebut divariasikan dengan iramanya sendiri. Nah, gitu. Termasuk juga Bapak, ketika Bapak sudah bisa dengan maqam salah satu maqam, kemudian memvariasikannya dengan sendiri, maka disebutlah dengan Pak Herman misalkan kan maqam nahawan gitu kan. Ya Allah. Oh Pak Anwar, insya Allah. Dia belum nggak pernah akur Pak, sih gitu Pak. Saya tanya dulu. Saya harus dipisah terus gitu. Tapi kalau beliau nggak ada di sini sepi kayaknya Pak. Sepi kayaknya, hampa dunia nih. Nah, kemudian ada lagi maqam-maqam yang lain, ada namanya maqam bayati. Apa? Bayati. Kita sering mendengar mujawab di Indonesia ataupun di dunia di lainnya, itu sering kita dengar ada namanya maqam bayati seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tahu? Bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya bayati. Tapi beda. Sekarang saya bedakan nih. Tadi yang saya bacakan sebelumnya itu namanya mujawwad. Apa? Mujawwad. Yang sering dibaca oleh imam itu namanya murattal. Beda? Jelas sampai sini? Oke. Murattal dengan mujawwad itu beda. Mujawwad dalam bahasa Arab jawwada yujawwidu, teliti dalam bacaan, memperlambat banget gitu dalam bacaan, benar-benar hati-hati banget gitu dalam bacaan. Makanya kalau orang mujawwad, orang baca qori,
Kode-kode Indonesia Muammar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna gitu kayaknya. Kurang lebih seperti itu. Saya napasnya nggak nyampe karena saya belum belajar seperti itu. Nah, itu namanya berjauhan. Nah, murattal yang sering saya baca, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bapak eksis sendiri ya Allah, Pak. Selfie ya Bapak. Kurang banget, dari tadi siapin. Ini Anwar yang ngajak nih. Anwar yang ngajak nih. Ya, jadi itu ya, dibedakan ya, menjawab sama murattal. Ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk, saya kenalin dulu nih. Yang pertama tadi Bayati, kemudian yang kedua ada namanya Hijaz. Oke, Hijaz. Ini saya kenalin mungkin secara ringkas saja, biar para tahu aja gitu, secara kecilnya aja. Bayati ini adalah biasa nada-nada pembukaan biasanya, makanya iramanya kecil seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau murattal seperti itu. Kemudian ada Hijaz. Nanti setelah Hijaz ada namanya Nahawan. Nahawan. Setelah Nahawan ada namanya Sika. Sika. Kemudian setelah Sika ada namanya Jiharka. Apa? Jiharka. Setelah Jiharka ada namanya makom Soba. Soba ini dinamakan sering, kalau orang Indonesia seringnya ajab style, bacaan ajab style. Ya. Kemudian ada beberapa irama-irama lain lagi yang saya tahu ini dulu. Nah, di setiap makom bacaan tadi itu punya ciri khas tersendiri. Tolong nih, diingat ya, ibu-ibu juga penting, jangan modal-modal bacaannya ya. Di setiap makom tadi punya ciri khas tersendiri. Ketika kita menggunakan makom Hijaz, itu iramanya dia lebih condong pada suatu irama yang sedih tapi agak-agak angker. Bener, ini agak-agak angker nadanya. Kayak gimana contohnya? Kalau kita nggak pakai ngaji kayak gini. Nah, ini namanya makom Hijaz. Kita sering mendengar musik-musik Arab, ya, musik-musik Arab itu kayak gitu iramanya. Kayak gitu. Kalau dibawa dalam ayat Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Agak angker nih iramanya. Betul? Agak angker nggak? Agak angker. Kemudian yang ketiga, jadi kalau kita pengen ngingetin nada Hijaz, itu cuma satu, nada angker. Kemudian yang ketiga, nada Nahawan. Apa? Nahawan ini irama yang mana dia ungkapan suatu kesedihan. Ya, ungkapan kepada suatu kesedihan. Contohnya, kalau nggak pakai baca Quran, ini Nahawan namanya. Sering dibawakan oleh namanya Syekh Mishari Rashid Al-Afasi. Oh iya. Tahu, ambil. Nah, kemudian ada lagi irama Kurdi. Kenapa, Pak? Kurdi, Masya Allah. Berarti jago nih Kurdi. Berarti namanya Pak Anwar Al-Kurdi ya? Ya, Al-Kurdi. Mau pakai Al-Kurdi? Anwar Kurdi. Nah, Kurdi ini gimana iramanya? Kurdi ini irama yang dibawakan oleh dari negeri Irak. Ya, Kurdi. Ya. Ada lagi namanya Uzbekistan. Apa lagi?
Nah, yang banyak ujungnya Tantan. Keluarganya Tantan, Kazakhstan. Nah, ini irama yang didapat dari negeri tersebut, Kurdi ya, orang-orang Farsi, orang-orang yang apa namanya, orang Arab yang urdu itu. Nah, itu dari situ tuh irama Kurdi. Gimana iramanya? Iramanya seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ujung cengkoknya itu banyak cengkoknya. Cuman dia juga condong kepada irama yang selalu ungkapan kepada kesedihan, sama dengan nahawan. Makanya nahawan dengan kurdi ini sinkron ketika kita membaca dari imam. Itu pas banget, enak banget, apalagi pas lagi qiyamul lail, subhanallah ya. Makanya kalau di Bandung, teman-teman saya kemudian hijrah ya, teman-teman saya yang lainnya Muzammil Hasbullah, kemudian Ibrahim ya, beberapa mungkin sering buka YouTube ya, kayak teman-teman saya itu ada namanya belajar powerful of tilawah ya, gimana ketika kita membaca Quran, orang yang mendengar baca Quran kita itu akan tersentuh hatinya ya. Makanya saya kadang-kadang membedakan Pak, kadang-kadang membedakan saya murattal dengan mujawwad ya. Murattal dengan mujawwad itu beda rasanya. Ketika orang membaca murattal itu, kalau dia membaca dengan penuh hayati, dengan penuh penghayatan, itu beda. Itu akan kena hatinya. Contohnya, innal muttaqina mafaza hadaiqa a'naba. Nah, ini murattal. Ketika kita membaca dengan penuh penghayatan, dengan hati yang hadir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah yang mendengar bacaan tersebut akan tersentuh hati. Tapi kalau saya membedakan ya, dengan mujawwad, saya lebih senang murattal. Kenapa? Karena kalau mujawwad itu kebanyakan orang-orang membaca ketika dia tampil, dia perform ya. Nah, cuman euforia itu beda. Euforia itu cuma senang, Allah gitu ketika Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Allah, semua orang pada bilang Allah gitu kan. Tapi kalau secara euforianya beda dengan orang murattal. Murattal itu benar-benar menyentuh hati dan dia masuk ke dalam tubuh, seluruh tubuh. Itu bedanya. Makanya ada namanya ilmu powerful of tilawah. Ya, itu guru saya yang mengajarkan, namanya Ustaz Ahmad At-Taqi. Kemudian nada yang ke berapa tadi? Keempat ya? Keempat ada namanya maqam ajam atau jiharka. Nah, maqam ajam atau jiharka ini irama yang mana dia lebih condong kepada suatu ungkapan kesenangan. Ya, pada suatu ungkapan kesenangan. Contoh, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Udkhuluha bisalamin aminin. Nah, ini irama Abu Sama. Nah, itu namanya maqam jiharka atau maqam ajam ya. Itu suatu ungkapan kepada suatu kegembiraan. Kemudian ada lagi namanya sika. Sika ini nada yang bijaksana sekali. Contohnya yang sering dibawakan oleh Syekh Sa'ad Al-Ghumidi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi iramanya bijaksana iramanya. Gimana gitu, berwibawa gimana gitu kan. Kemudian ada lagi yang terakhir namanya maqam soba. Nah, di maqam soba ini irama yang sedih tapi irama yang mengancam. Ayo, ini seru nih. Kalau kita membaca maqam soba, kemudian yang dibaca ayat tentang kiamat, ajib. Gimana iramanya?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. Nah, ini namanya maqam soba. Jadi irama yang sedih tapi mengancam. Jadi ketika kita memasukkan irama soba tadi, membaca ketika tentang ayat surga, kayaknya kurang cocok. Makanya sebenarnya imam-imam di seluruh dunia itu ketika dia membaca Quran, dia mencocokkan irama yang dibaca dan ayatnya. Seandainya kalau kita membaca surah tentang kiamat, kemudian kita baca makom ajab, makom senang, kayaknya cocok. Contoh tentang kiamat nih, al-waqiah. Tentang ini kan senang nih iramanya nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Kayaknya senang gitu di kiamat. Wah, kiamat terjadi gitu kan. Kurang cocok gitu kan ya? Nggak cocok. Tapi kalau kita memasukkan makom yang bagus, cocok buat surah tadi, apa contohnya? Bisa jadi makom nahawan, bisa jadi makom kurdi, atau makom soba, itu cocok. Atau nahawan. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Cocok gitu kan. Oleh karena itu, di pada kesempatan ini saya ingin ngajarin nih ya, salah satu makom di antara makom yang saya sebutkan tadi, agar ketika Bapak keluar dari sini, Bapak baca Quran itu nikmat gitu. Benar-benar merasakan bagaimana sih Quran ketika kita baca, kemudian kita merasakan Allah itu hadir ketika kita bersama kita gitu. Bukan berarti kita membaca Quran mau aja Allah nggak hadir, bukan berarti seperti itu. Tapi saya berharap ketika kita belajar makom ini, Bapak tuh benar-benar merasakan nikmatnya bagaimana gitu ya. Oke, insyaallah pada kesempatan ini kita belajar namanya makom nahawan. Apa? Nahawan. Tadi iramanya irama apa? Irama yang apa? Hah? Yang sedih. Oke, saya akan kasih rumusnya dulu. Mungkin bapak-bapak juga sering ada lihat di YouTube namanya Ustadz Kris. Tahu? Ustadz Kris tahu? Nggak tahu ya? Nah, beliau itu sama dengan saya metodenya. Beliau mengajarkan salah satu makom di antara makom tersebut pakai rumus. Ya, pakai rumus. Rumusnya kayak gimana? Kalau makom nahawan, rumusnya adalah naik, datar, turun. Gimana Pak? Naik, Pak, bareng-bareng, tangan juga angkat. Naik, datar, turun. Ibu-ibu, naik, ibu-ibu. Ini bukan naik datar turun, gelombang Bu. Bu, naik, datar, turun. Orang yang udah mandi, yang belum mandi tolong dikondisikan. Oke, rumusnya adalah naik, datar, turun. Nah, saya akan ngasih dulu contohnya. Makom nahawan ya. Makom nahawan itu seperti ini. Bapak-bapak dengerin dulu saya baca surah Al-Fatihah penuh. Kuncinya ketika kita sudah menguasai rumus tadi dengan surah Al-Fatihah, maka kita akan mudah membaca makom nahawan di surah-surah yang lain. Ya, kuncinya Al-Fatihah aja nih. Oke, siap? Are you ready? Oke. Dengerin ya, simak baik-baik. Ini ilmu mahal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik kan? Bismillahirrahmanirrahim. Dah? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuh. Balik lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Dah? Iya
نعبد وإياك نستعين. Tuh, balik lagi ke atas. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bisa? Udah masuk ya gambarannya ya? Oke. Sekarang saya baca dari awal. Saya baca satu ayat, bapak-bapak, ibu-ibu ikutin. Oke? Siap? Siap. Oke. Udah tarik nafas, Pak? Yang baru makan tolong taruh dulu. Nanti sambil makan dulu. Susah kan? Oke, siap ya? Sabar, Pak. Belanda masih jauh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bisa? Bisa ya? Oke, sekarang saya tes nih. Yang ikhwan sama yang akhwat. Yang ikhwan semuanya bareng-bareng, nanti yang akhwat nyusul gantian. Oke, yang ikhwan dulu nih ya, Bapak ya. Siap ya? Siap. Jangan malu, Pak. Ini suara perempuan bisa lebih kencang biasanya. Oke, 1. Hah? Oh gitu ya, biar menyimbangin ya. Perempuan dulu katanya. Oke, siap ya? Siap ya? Tarik nafas Bu, tarik nafas. Oke, siap ya? 1, 2, 3. Taus. A'udzu bil. Bareng-bareng Bu, ayo, kompak. Ulangin. Ayo, 1, 2, 3. Waduh. Masya Allah.
ihdinas siratal mustaqim. Takbir. Bahaya nih Pak. Jangan-jangan perempuan jadi imam nanti. Oke, sekarang yang bapak ya. Siapa ya? Oke, siap? 1, 2, 3. أنعمت عليهم